Guys, ngeri nih guys. Ternyata bukan Purbaya yang menyebabkan rupiah anjlok. Tapi ini adalah kelakuan Pak Prabowo yang sengaja menghancurkan nilai rupiah hingga 17.500. Betulkah? Dan apakah betul beliau sengaja mengorbankan kelas menengah terjepit, terhimpit hingga seperti sekarang ini? Mari kita bahas. Halo Sanjikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita tahu bahwa 17.500 ini bukan sesuatu yang hanya disebabkan oleh kondisi geopolitik dan naiknya petrol dolar. Tapi lebih lagi adalah sentimen investor asing yang tidak percaya pengelolaan keuangan negara dan dianggap negara di sini itu nggak berpihak kepada pasar modal atau pasar uang. Dan mengapa negara terkesan diam saja? Apakah membiarkan atau jangan-jangan sengaja melakukannya? Yuk kita lihat. Mas, kalau misalnya berbicara tentang rupiah ya, dari kemarin sebenarnya seperti yang kita tahu Pak Purbaya juga melemparkan harga rupiah, masalah anjloknya harga rupiah. Yang disalahkan? Ya karena dia yang disalahkan, tapi berkali-kali statementnya adalah tanyakan sama Gubernur BI kalau itu, jangan tanyakan ke saya. Dan maksudnya apakah pada akhirnya memang ini adalah sesuatu yang terkontrol atau memang sesuatu harga yang harus dibayar, atau itu memang kesengajaan Pak Prabowo untuk menurunkan nilai tukar rupiah? Saya ini termasuk followersnya Abah Dahlan Iskan di This Way. Nah, beliau ini diwawancara oleh satu orang, mungkin wawancara atau saya lupa, nggak browsing lagi, namanya Sasa. Beliau lagi di China dan beliau menyampaikan sebuah paparan yang membuka mata saya lebih lebar lagi. Dan saya harap ini membuka mata kalian semua. Ini Dahlan Iskan yang kita bicarakan. Seorang mantan menteri, betul kemarin pernah ada sebuah kasus, tapi kredibilitas beliau sebagai seorang wartawan senior, ini adalah seseorang yang saya kategorikan seorang visioner juga. Dan kemarin kalau beliau sampai berurusan dengan hukum, itu juga pasti perkara birokrasi. Kan klise ya, bahwa seorang visioner di Indonesia ini selalu dibenturkan dengan birokrasi yang udah terlalu jadul. Dan itu sudah saya bahas di konten yang ini. Nah, kalian harus nonton. Dan mengapa saya katakan bahwa Nadiem Makarim itu sama seperti Pak Prabowo akan tercancel jika ternyata nggak pintar-pintar untuk bisa menemukan jalan keluar. Nah, jalan keluar JK dong. Nah, jadi di sini saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi saat ini, kalau kita bilang sengaja atau tidak, ini bukan sesuatu yang disengaja karena peperangan dan sebagainya. Ini sesuatu yang pasti terkait, nggak bisa kita lepaskan. Tapi kalau ini terkontrol, saya harap ya memang demikian ya. Nah, yang dimaksud dengan sengaja di sini itu adalah sengaja lebih kepada memilih pertumbuhannya itu kepada masyarakat bawah dibandingkan masyarakat atas yang selama 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan ini selalu diberikan karpet merah. Betul sekali. Di sini saya ingin katakan, mengutip Abah Dahlan Iskan, bahwa Pak Prabowo ini sepertinya ingin melakukan perubahan ideologi ekonomi, perekonomian, dari ideologi kapitalistik menuju ideologi yang kerakyatan, di mana selama ini dianggap upaya untuk memperkaya orang-orang tertentu yang jatuhnya oligark ini tadi ya, sehingga diharapkan terjadi trickle down effect, menetes ini ekonomi yang dipancurkan dari atas, ini ternyata nggak menetes sederas yang diharapkan, atau bahkan ada banyak ternyata oknum-oknum oligarki yang malah semakin rakus saat mereka ini harusnya membagikan bantuan dan juga cairan kemudahan bisnis mereka, ini nggak membantu orang-orang yang di bawahnya. Maka sekarang disasarnya langsung ke bawah, langsung diguyur ke dasarnya. Dan saat ini kita lihat perekonomian di akar rumput ini sangat bergelora. Bahkan kita melihat sepertinya Gerindra hari-hari ini itu lebih partai wong cilik dibandingkan PDI Perjuangan atau PDIP. Dan ini sesuatu yang ditujukan agar Indonesia ini bisa naik dari pertumbuhan yang stagnan 5% selama 10 tahun belakang, naik sekarang sudah 5,61 dan lebih naik lagi 6%, sehingga diharapkan mungkin di 2029 akan menjadi 8%. Tentu saja ini adalah sesuatu yang butuh pengorbanan. Tetapi ini sesuatu yang akan ditempuh. Karena jika tidak, jika terus hanya di 5%, sedangkan bonus demografi ini sudah mulai kita nikmati, maka Indonesia akan terjebak kepada negara dengan middle income trap dan akan terus di situ selama-lamanya. Maka sejatinya tidak ada jalan yang lainnya. Kita harus menderita dulu agar kita bisa survive di kemudian hari dengan pertumbuhan ekonomi, dan Pak Prabowo terpaksa harus memilih di sini sebuah pilihan yang sulit, yaitu growth over stability. Yang mana Pak Prabowo
lebih milih pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat dibandingkan kondisi seperti 10 tahun yang baik-baik saja. Tetapi sayangnya hal itu diperparah dengan kondisi geopolitik, naiknya harga minyak, dan juga bagaimana saya tetap percaya bahwa asing ini berusaha untuk mengobok-ngobok Indonesia melalui LSM dan juga dana yang disalurkan, dan juga orang-orang yang mulai kehilangan privasi mereka saat oligarki ini tadi ditertibkan dan uangnya dipindahkan ke gentengisasi, Kopdes, dan juga MBG. Karena kita tahu akhir-akhir ini tambang batu bara dikurangi produksinya, kebun sawit ilegal juga mulai ditangkapi, dan juga tambang nikel yang mulai ditertibkan. Dan terakhir kemarin Pak Prabowo pamer uang ya, itu didapat dari uang-uang yang memang maksudnya ilegal, si kebun sawit ilegal, dan tanah-tanah perkebunan yang memang nggak ada izinnya diambil semua. Jadi kebayangkan orang-orang yang selama ini dapat uang itu, yang nggak bagi-bagi ke masyarakat menengah ke bawah ini, diambil uangnya untuk diberikan secara langsung. Tapi tentu saja itu butuh waktu, butuh uang, dan butuh kebijaksanaan kita agar kita tidak terhasut konten sosial media yang dibohiri oleh orang-orang yang sakit hati ini tadi. Tapi seperti yang kita tahu ya, walaupun memang butuh pengorbanan, ini kan tidak bisa berjalan lama pengorbanan ini, karena kita tahu kalangan kelas menengah ini juga, maksudnya di saat mereka terhimpit, mereka bisa aja maksudnya membuat garda-garda di mana pada akhirnya meramaikan media sosial, dan bisa aja pada akhirnya itu memicu sebuah aksi turun ke jalan begitu. Oke, kelas menengah yang kita bicarakan ini nggak akan memiliki militansi seperti Andri Yunus ya. Kalau orang seperti beliau saya kagum, luar biasa. Beliau galak di depan kamera, bahkan galak juga di dunia nyata. Tapi kebanyakan mereka adalah nabi-nabi yang hanya preaching atau komentar atau khotbah di layar kaca atau layar ponsel seperti ini. Mereka nggak turun ke bawah. Nanti yang disuruh siapa? Ya masyarakat menengah ke bawah yang diduitin ini tadi. Tapi mereka semua ini nggak akan mau turun karena mereka sejatinya sedang sangat happy karena uang mengalir di diri mereka ini tadi. Itulah yang terlihat abai. Pemerintah di sini saking percaya dirinya, merasa bahwa anak-anak ini hanya akan ribut di sosial media saja. Tapi apakah akan hanya begini? Tentu saja tidak. Karena hal-hal yang lain, kenekatan-kenekatan yang akan terjadi, ini juga kita khawatirkan. Maka komunikasi dari pemerintah menjelaskan hal-hal seperti ini, di mana ayo kita sama-sama melakukan ini, di mana kita akan harus berakit-rakit ke hulu, dan kita akan melihat akan berenang-renang ke tepian di kemudian hari nanti. Tapi sekarang yang difikirkan oleh anak-anak muda ini tadi, mereka berpikir mereka akan berakit-rakit sampai ke hari kiamat nanti. Itu yang harus diselamatkan pemikirannya. Mas, kalau memang pada akhirnya ini diselamatkan dari bawah dulu, pasti kan kaum-kaum milenial, Gen Z yang sekarang sudah bekerja, ya kan, terus juga menjadi kaum-kaum menengah ini bertanya, mau sampai kapan kita dikorbanin? Nah, ini pemikiran ini juga sesat karena upaya pemerintah untuk menekan harga BBM ini adalah salah satu upaya juga agar Gen Z dan milenial ini masih tetap bisa bekerja di perusahaan mereka tanpa perusahaan ini gulung tikar. Nah, mungkin nanti akan diberikan subsidi-subsidi atau stimulus untuk menjaga perusahaan-perusahaan di mana mereka ini bernaung itu tetap bisa beroperasi. Tapi tetap kita harus memiliki daya saing. Dan tentu saja para milenial dan Gen Z ini harus juga paham tentang investasi dan mulai juga untuk menjaga diri mereka agar di waktu-waktu seperti ini kita akan tetap bisa berdaya. Tapi kembali lagi, kita harus tahu bahwa pemerintah selalu akan ada dan hadir. Tapi kita harus tetap mengingatkan. Tapi upaya untuk membuat kekacauan, membuat anarki, inilah yang sejatinya harus dihilangkan dan jangan pernah difikirkan untuk terjadi. Oke, lantas berarti memang penurunan atau mungkin penguatan dolar ya, penurunan harga tukar rupiah ke dolar ini memang adalah harga yang harus dibayar, dan selanjutnya nggak bakal ada sesuatu yang lebih parah. Maksudnya luka yang lebih parah lagi, pengorbanan yang lebih besar lagi itu nggak bakal ada. Saya kira tidak ada karena pemerintah pun akan tetap tahu bahwa kelas menengah ini adalah buffernya. Dan setelah ini pemerintah pasti akan turun tangan untuk memberikan versi MBG-nya kepada kelas menengah ini tadi. Karena kita tahu uangnya itu tidak hilang. Dananya ini masih akan ada dan masih tetap bisa kita pergunakan. Tetapi saat ini yang harus kita tahu, Presiden Prabowo sedang membantu masyarakat di kelas bawah, dan mari kita berikan dukungan. Jika ternyata kalian memiliki sebuah ide untuk apa yang harus dilakukan, versi MBG, maksudnya nggak harus makanan ya, apakah ini adalah sebuah beasiswa, bantuan untuk membuka usaha seperti satu suntikan dana kepada para Gen Z dan milenial yang ingin membuka usahanya sendiri, tapi usahanya ini padat karya dan juga menggunakan apapun yang tidak harus kita impor dari luar negeri, atau usaha-usaha yang berhubungan dengan menggunakan pengoptimalan energi terbarukan seperti listrik dan juga tenaga surya. Saya pikir dengan seperti ini, maka Gen Z dan milenial ini adalah garda terdepan dari pembangunan bangsa, dan mereka sejatinya adalah bonus demografi yang harus kita rawat baik secara raga dan jiwa serta kewarasannya untuk tidak terpengaruh dan terhasut oleh konten sosial media yang penuh dengan kebencian yang saat ini ada. Terakhir, berarti ini nggak akan begitu lama fase. Maksudnya
fase berdarah-darah ini memang harus dilewati dan nggak akan begitu lama. Setelah fase berdarah-darah ini, kita juga akan mulai diperhatikan gitu. Maksudnya, Tentu saja lama dan sebentar adalah relatif. Tetapi kita tahu bahwa Singapura, China, melalui hal itu, saat Presiden Xi Jinping berusaha untuk menghantam orang-orang kaya dan berusaha untuk menyebarkan kekayaan ini kepada orang-orang yang lain dan berusaha untuk menghilangkan korupsi, dia juga sangat ditentang, bahkan oleh partainya sendiri. Presiden Lee Kuan Yew almarhum juga mengalami hal serupa saat beliau ini berusaha untuk menghilangkan kebiasaan yang orang-orang Tionghoa yang datang dari daratan yang kebanyakan ini adalah orang-orang dari daerah. Terus kemudian saat mereka harus menghadapi budaya kota di kota Singapura saat dulu itu, mereka masih seling meludah di tengah jalan dan hal-hal yang buruk. Mereka juga tidak bisa berbahasa Inggris, melakukan perombakan sangat besar, bahkan ditentang oleh para komunitas. Di mana dia adalah seorang Tionghoa juga, tapi akhirnya apa yang diperjuangkan ini dipetik hasilnya 10, 15 tahun, 20 tahun setelahnya. Ini sesuatu yang mungkin akan terlihat lama untuk ukuran hidup seorang manusia, tapi untuk peradaban sebuah bangsa, ini sesuatu yang sangat singkat dan kita harus mengupayakannya. Apakah kalian termasuk yang gak sabaran, ingin semua segera selesai? Saya pun demikian. Tetapi ini semuanya akan selesai jika kita bersama-sama melaluinya, berpegangan tangan, dan percaya bahwa pemerintah akan tetap mendengarkan kita. Suarakan sekencang-kencangnya, proteslah sekeras-kerasnya, tapi pastikan itu semua bertanggung jawab dan memberikan solusi atas apa yang jadi permasalahan yang sebenarnya. Jangan mudah untuk terpengaruh konten sosial media yang akan memecah belah bangsa, dan utamakan untuk menjaga persatuan di atas apapun juga. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.